Halo Sobat Bunga, jumpa lagi dengan channel Hans. Untuk video kali ini judulnya adalah tutorial cara mempercepat tumbuhnya bunga amaryllis. Tanaman bunga yang satu ini awalnya dicampakkan begitu saja, dibiarkan di tempat yang kena terik matahari seharian full dan tidak diurus sama sekali. Ibaratnya menjadi tanaman yang terbuang. Alasannya tanaman ini hanya tumbuh daun saja yang lebat seperti ini dengan bonggol atau umbi yang kian hari semakin membesar, dan keberadaannya dianggap mempersempit ruangan saja. Tetapi memasuki musim penghujan, ternyata di tiap bonggolnya timbul tunas-tunas bunga dan tumbuh menjadi bunga sempurna, dan tidak kalah cantik dan mempesonanya dibandingkan dengan bunga-bunga yang lainnya. Dalam siklus hidupnya, bunga amaryllis ini hanya berbunga satu kali dalam setahun, yang bertepatan dengan datangnya musim penghujan, dan cukup lama untuk menghasilkan tunas-tunas barunya. Dengan bantuan manusia, maka kendala-kendala tersebut bisa diatasi. Dalam video ini, saya akan membuktikan apakah benar tanaman bunga amaryllis ini bisa direkayasa untuk segera tumbuh bunga dan bisa menghasilkan dengan cepat tumbuhnya tunas-tunas baru. Ini caranya. Pertama yang akan saya lakukan ialah proses mempercepat pertumbuhan bunga atau proses dormanisasi, yaitu pemotongan akar dan daun pada bonggol dengan tujuan menghentikan atau mengistirahatkan sementara memproduksi hormon-hormon pertumbuhan vegetatif sampai keluar tunas calon bunga. Sebelum bonggol ini dikeluarkan dari wadah ini, maka saya akan memotong dulu daun-daun yang ada di bonggol ini supaya pekerjaannya lebih praktis. Nah, sekarang saya akan menghilangkan daun ini. Bisa menggunakan gunting semacam ini ya, menggunakan gunting, bisa juga menggunakan pisau. Nah, ini daunnya akan saya potong dulu semuanya. Nah, untuk batang bunga ini saya potongnya menggunakan pisau. Nah, ternyata ini ada airnya, sobat. Semua daunnya akan saya habiskan karena yang saya perlukan adalah bonggolnya untuk diproses lebih lanjut. Tanaman amaryllis ini sudah bertahun-tahun ada di tempat ini, sobat, sehingga terlihat bonggolnya sangat besar seperti ini. Nah, setelah ini akan saya bongkar menggunakan besi atau apa saja supaya ini bisa terlepas dari wadah ini, supaya tanahnya tidak kemana-mana. Maka saya akan menggunakan wadah besar
atau jolang seperti ini. Nah, saya akan masukkan wadah ini ke jolang supaya tanahnya tidak kemana-mana. Sekarang saya akan mencoba melepaskan bonggol ini menggunakan pahat besi semacam ini supaya mempermudah pekerjaan. Ini sangat berat sekali ya sobat, akarnya sudah kemana-mana. Dengan mengeluarkan tanah yang ada di wadah ini sedikit demi sedikit, sekarang terlihat sudah ada jarak antara tanaman dengan plastik ini. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah bisa saya angkat. Nah, pelan-pelan ya sobat. Nah, ini agak berat. Ini terlihat agak berat ya sobat. Walaupun berat, ini bisa terangkat. Nah, ini sobat. Nah, ini sobat, bonggolnya yang saya cari-cari sekarang sudah terbuka. Ini ada berapa bonggol nih? 1, 2, 3, 4, dan satu lagi. Ini masih tertanam satu lagi. Ini masih akarnya masih tertanam. Nah, ini sobat, bonggol yang kelima. Jadi di wadah ini ternyata ada 5 bonggol. Nah, nanti akan diproses lebih lanjut. Nah sobat, bonggolnya sudah saya bersihkan. Ada 5, 1, 2, 3, 4, dan satu lagi ini 5 sobat. Semuanya ada 5 bonggol. Dari kelima bonggol ini akan saya ambil sebagai percontohan. Ini bonggol ini nanti akan saya bersihkan. Nah, akarnya pun dibersihkan juga sobat, semacam ini. Ini bagian akar saya bersihkan. Juga bagian daun dibersihkan juga. Dihabisin semua. Nah, ini dibersihkan bagian daunnya. Bekas batang bunga pun dibabat habis. Nah, semuanya dihabiskan semuanya sobat. Nah, di sini terlihat bagian daunnya sudah terkikis habis, juga bagian akarnya pun sudah terkikis habis. Tinggal bagian kulitnya dibersihkan. Pokoknya intinya di sini kita membersihkan semua bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk proses daun manisasi ini. Nah, seperti ini dikelupaskan juga kulitnya biar kelihatan bersih. Setelah ini bersih, selanjutnya dicuci, selanjutnya dibersihkan di dalam air, karena nanti akan dimasukkan dalam kulkas.
Nah, setelah proses pencucian, terlihat bonggolnya bersih ya sobat. Nih bersih sekali nih. Bersih, bawah bersih, pinggir bersih, atas bersih. Selanjutnya bonggol ini diangin-angin sampai kering sebelum dilakukan pembungkusan. Dengan cara yang sama, saya akan membersihkan bonggol yang kedua ini supaya hasilnya bersih seperti bonggol yang pertama ini. Proses pembersihan bonggol yang kedua sudah selesai saya bersihkan, dan selanjutnya tinggal dikeringkan dengan cara diangin-angin atau dijemur di terik matahari beberapa jam saja. Proses pengeringan ini bertujuan supaya getahnya kering dan supaya tidak berjamur atau tidak membusuk ketika dimasukkan ke dalam lemari es. Setelah proses penyemuran dan sudah tidak ada getahnya lagi, maka langkah berikutnya ialah tinggal dimasukkannya ke dalam kantong semacam ini. Dua-duanya bisa juga dimasukkan ke dalam koran atau dibungkus, dan selanjutnya ini dimasukkan ke lemari es selama 1 bulan full di bagian bawah, jadi bukan di bagian freezernya. Nah, ini tinggal siap dimasukkan ke dalam kulkas selama 1 bulan. Apa yang terjadi setelah 1 bulan dan apakah akan tumbuh bakal bunga? Ikutin terus lanjutan video ini di bulan depan, dan saksikan video selanjutnya yang berjudul tutorial cara cepat memperbanyak tunas baru bunga amaryllis. Untuk sobat bunga yang belum subscribe, subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi yang lebih awal. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan tentang rekayasa mempercepat tumbuhnya bunga. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Dadah.